Gimana ceritanya, berapa banyak total anggota keluarga lo yang kena. Dan mungkin ceritanya kalau lo bilang ini kenanya yang Wuhan, berarti kan nih masa dimana COVID tuh orang-orang masih ketar-ketir banget. Karena mereka didn't really know what was going on. Belum ada vaksin. Belum ada vaksin, betul banget. Dan treatmentnya kayak orang-orang tuh belum terlalu sigap juga, ya kan. Paru-paru gue sama paru-parunya dia kan. Kalau paru-paru normal itu kan bersih gitu kan. Paling ada bercak dikit-dikit doang lah, kayak debu-debu gitu kan. Kita itu normal banget. Nah dia punya tuh udah full putih pneumonia-nya udah nyebar gitu loh. Akhirnya, nah udah kayak gitu, udah kecek kayak gitu, nggak lama kemudian dia sesak napas. Abis 1M, practically lo satu keluarga besar bisa beli rumah, Jess. Bener. Gitu ya. Ini lumayan ya. Lumayan belanja banget. ya? Mendingan beli rumah lah daripada bayar rumah sakit ya kan. Bener. Gitu, tapi untungnya udah di cover sama Allianz nih. Hello LF friends, welcome back di LF Talk kita hari ini. Hari ini gue kedatangan salah satu partner LF gue yang seru banget. Tentunya kita akan kupas tuntas hari ini mengenai topik yang menarik juga nih. Kita kan tahu ya, COVID tuh masih serem-seremnya dan masih hot-hotnya gitu. Dan masih banyak banget korban di luar sana yang terkuras habis hartanya. Karena kita tahu ya, COVID itu nggak murah. Nah hari ini A-Life Partner, salah satu teman dekat gue juga di A-Life ya, akan share langsung nih karena dia punya pengalaman first hand di mana keluarga besarnya itu terdiagnose COVID dan akhirnya menghabiskan biaya puluhan sampai ratusan juta rupiah. Karena itu langsung aja gue panggilin teman gue, salah satu A-Life Partner kita, yaitu Jessie Kusno. Hello, emang kita temenan ya? Teman baik ya, baik. temenan doang. Teman baik, teman cuan baik. Ya. Teman cuan sih. Dan teman pensiun dini dong. Amin, Jess. amin. 7 tahun ya di sini ya. Iya, 7 tahun dan kita langsung exit ya. Amin. Oke. Jess, ini mungkin introduction dulu ya. Sebelum lo jadi A-Life Partner kan lo memang udah punya track record sebagai content creator dan juga seorang serial entrepreneur nih. Sharing aja deh mungkin bisnis lo atau apa aja yang lo kerjain sampai saat ini sambil menjalankan bisnis A-Life juga. Oke, gue ceritain dikit background gue itu. Gue join A-Life berarti di 2021 bulan Januari gitu kan. Habis itu gue seriusin di sini dan currently gue tahun 2021 lagi ngerjain juga kayak beberapa adalah kayak invest di bisnis yang kayak kita sistem partnership gitu, ngambil franchise kayak gitu bisnisnya. Sama aku juga punya marketing company, 360 marketing company gitu. Nice. Jadi sekarang lagi sibuk di situ. Tapi tetap kita fokusnya di A-Life. Oh, tetap A-Life ya. Tetap dong. Harus di garis bawah gitu. Garis bawah di highlight. Betul. Gitu ya. Jadi totalnya udah berapa bisnis nih, Jess, sampai sekarang nih? Yang jalan masih jalan sampai sekarang ya. Yang masih jalanin sampai sekarang nih, ada berapa nih yang lo juggling? Ada 4-5. Wow, benar-benar women empowerment banget nih ya kayaknya, bisa ngerjain segala macam ya. Tapi tentunya A-Life tetap nomor 1 ya kan. Tentunya. Soalnya paling gede kan cuannya sih. Iya. Oke, keren banget ya. Jadi tetap jalanin entrepreneurship yang lain, tetap jalanin A-Life juga. Nah, gue sebenarnya hari ini tuh pengen dengerin cerita lo langsung, Jess, karena ya gue udah tahu ya bahwa keluarga lo tuh sempat dealing with COVID gitu dan gede banget kan, maksudnya hampir keluarga besar lo. Sarjana Wuhan. Apa? Sarjana Wuhan. Oh, berarti COVID yang pertama kali. Iya, ya kan? Sarjana. Betul banget ya. Soalnya sekarang udah ada Omicron ya. Iya, udah. Jadi lo sebelum mereka ke upgrade bener, gitu. Bener. Kita udah dari awal nih Sarjana Wuhan. Oke, bener. Jadi cerita dulu nih ya Jess ya. Gimana ceritanya, berapa banyak total anggota keluarga lo yang kena. Dan mungkin ceritanya kalau lo bilang ini kenanya yang Wuhan, berarti kan nih masa dimana COVID tuh orang-orang masih ketar-ketir banget. Karena mereka didn't really know what was going on. Belum ada vaksin, betul banget. Dan treatmentnya kayak orang-orang tuh belum terlalu sigap juga, ya kan. I remember it was at the time dimana PCR itu was very expensive, mahal banget, very hard to get access to, ya kan. Jadi pasti ketar-ketirnya ngeri banget tuh ya. Betul. Gitu. Oke, mungkin lo bisa ceritain dramanya karena gue udah sempet dengar kan dramanya dan itu memang benar-benar kayak sinetron. Jadi lo ceritain aja nih ke kita gitu. Gimana pertamanya ketahuannya, kok bisa sampai segitu banyak yang kena, dan akhirnya gimana tuh treatment dan lain-lainnya gitu. Oke. Jadi awalnya tuh 6 Desember 2020. Karena waktu itu kan aku lagi pindah rumah nih, ya kan. Biasa kayak pindah rumah tuh beberapa kan invite anggota keluarga lain ya untuk kayak oke, kita makan-makan dikit deh segala macam. Karena waktu itu COVID tuh masih kita tahu nih lagi parah banget case-nya. Cuman bandel gitu loh. Nah pada saat itu kan mungkin rumah baru masih dibersihin, tukang masih keluar masuk gitu-gitu kan. Jadi kayak agak maksa lah sebenarnya kayak untuk undang-undang tamu kan. Jadi ada tamu tuh waktu itu ada beberapa batch. Itu kayak dari batch 1, batch 3 gitu kan, keluarga-keluarga sendiri. Nah kemudian tanggal 11 itu tuh kita udah mulai dari mama mertua.
mama mertua tuh udah mulai kayak mah gitu kan, kayak kok mah gitu kan, tapi demam gitu. Terus ke dokter, dicek, dokter bilang kasih obat mah aja nih kan, nggak sembuh udah 2 hari kan, masih demam juga. Akhirnya iseng PCR gitu loh, hasilnya pertama negatif gitu kan. Terus ya udah dibiarin tuh. Terus kemudian nggak lama abis nyokap, kemudian ada ipar gue juga sama kayak menggigil, kayak nggak enak gitu kan. Terus sampai lah gue juga kayak ngerasa kok badan gue agak chill dikit ya, kedinginan gitu loh. Kan gue pikir kan ya udah gue kurang makan kali ya, mungkin kecapean habis pindahin rumah gitu kan. Akhirnya ya udah gue kayak biasa aja. Terus nggak lama kemudian my husband dia ini panasnya tinggi banget sampai 39 tuh 2 hari. Kok bisa? Ini benar-benar runtunannya Langsung tuh gimana runtunan. dari satu hari ke Satu hari next? besoknya siapa. Dan kalian saat itu nggak sharing satu rumah kan? Satu rumah. Jadi waktu itu di rumah aku tuh udah 3 keluarga intinya. Nah udah 3 keluarga jadi satu, terus tambah lagi diundang beberapa keluarga lain gitu, anggota keluarga lain kan, di hari berbeda-beda juga gitu loh. Nah sampai ada satu hari my husband tuh udah panas, udah gila banget. So, aku bilang kita kan belum PCR nih, jangan turun ya gitu loh. Jadi kamu di kamar aja stay. Aku yang kayak say hi lah untuk ke tamu-tamu gitu kan. Soalnya kita lagi emang ada acara makan gitu kan. Jadi keadaannya udah pada sakit, lu masih undang tamu Jess? Masih, karena kita nggak bisa cancel tanggal 11 banget lo banget gila ya. sih. Makanya waktu itu intinya nggak bisa cancel, udah janjian, udah beli makan semua segala macam, udah kayak panggil chef gitu-gitulah. Terus sampai lah ada yang bawa antigen. Kita kan nggak stok antigen di rumah ada time kan. Kita nggak aware lah. Terus ada yang bawa antigen iseng gitu loh kan. Akhirnya laki gue nggak mau nih dicolok kan. Gue lah korbannya kan, tumbal gitu. Ya udah akhirnya gue colok, positif. Aduh. Terus tamu-tamunya bener-bener langsung kayak kocar-kacir pulang semuanya. Gila. Pulang, bener-bener pulang semuanya. Terus habis itu ya udah gara-gara gue positif, dikirainnya cuma gue yang positif, gue mau dikirim ke rumah sakit masa. Padahal gue yang paling nggak apa-apa. Padahal keadaan lo saat itu masih demam Gue kan? cuma chill, abis itu gue chill cuma 1-2 hari, abis itu gue gue pretty fine lah, kayak oke banget gitu kan. Gue paling nggak parah justru, gue paling OTG lah di sana, lumayan bisa bilang OTG gitu kan. Akhirnya ya udah kita malam itu waktu kan cari PCR susah banget kan, karena lagi kayak susah banget deh, kayak bisa dapetnya besok pagi gitu. Akhirnya dapet satu yang bisa PCR kita malam. Jadi semuanya tamu-tamu udah pada pulang, kita semua kayak di kamar masing-masing sampai PCR itu datang. Colok kan, colok PCR, dia keluarnya itu nggak bisa beberapa jam. Jadi kan kalau misalnya dulu PCR mesti diolah-olah something lah, dan terus, lebih lama kan. Iya, terus besok paginya itu jam 8 atau jam 9 pagi baru keluar. Baru satu rumah positif. Jadi totalnya tuh nyokap lo, suami lo, adik ipar lo. Terus habis itu ada kan berarti kan nyokap, mama mertua, papa mertua, my husband, gue, adik ipar ada 2 kan, suami istri, anak-anaknya juga, pembantu semua, satpam nggak kena karena satpam mungkin di luar kali ya. Jadi ini dari satu rumah yang kena tuh totalnya berapa nih yang di rumah ini? Yang pertama kali kita ketahuan ya, batch pertama nih. Jadi totalnya berapa? Berarti ada berapa ya? Sama berarti, pembantu juga ya termasuk ya? 2, 4, 6, 8. Itu 8 yang kayak anggota keluarga inti yang di rumah ya. Terus habis itu mbak semua segala macam, mungkin sekitar 13-14 orang di rumah. Wow. Itu yang kena, itu yang di rumah ya. Ketahuannya di waktu yang sama tanggal 13 terus habis itu kan udah dong kan, karena kita tahu nih kita satu keluarga kena, akhirnya yang lain ikutan PCR karena ya kan? mereka sempat berkunjung ke rumah lo kan. Kayak gitu loh. Terus habis itu mereka PCR, yang teman-teman nggak ada yang kena untungnya, yang geng rombongan teman-teman, tapi geng keluarga justru yang kena gitu. Jadi loh. total berapa Jadi tuh, total in total semua anggota keluarga yang udah datang semua segala macam itu 26 orang. Jadi 26. Iya. Wow, itu udah kayak COVID buffet ya? Iya, buffet. Buffet banget. Buffet banget loh itu. Bener. Jadi waktu ketahuan satu rumah itu akhirnya kalian semua gimana? Apakah isoman atau langsung rawat inap? Nah, kita cari rumah sakit itu juga susah banget. Susah setengah mati. Kita akhirnya kayak minta bantuan beberapa pihak lah ya, minta bantuan, masa ada rumah sakit segala macam. Kita cuma dapat waktu itu tuh baru 2. Padahal yang paling parah di rumah, yang paling severe, yang sampai kayak udah demam banget itu mama mertua, adik ipar gue yang cewek, sama my husband tuh yang paling parah 3 di rumah. Mereka kayak parah banget, sampai demam gitu kan, udah sampai sesak napas gitu, udah sesak dikit lah. Terus akhirnya cuma dapat 2. Akhirnya nyokap mertua gue sama adik ipar gue yang cewek dulu yang masuk. Nah, my husband tuh masih nunggu, maksudnya kayak masih denial karena dia bilang gini, dia kayak gak percaya dia kena COVID. Dia bilang gini, soalnya aku pernah kena demam berdarah, sama gejalanya katanya panas juga. Iya, bener-bener. Tapi aku tuh tunggu beberapa hari pasti aman kok. Bilang denialnya setengah mati. Tapi gue pernah dengar tuh Jess, katanya
demam berdarah, kan gue udah pernah kena demam berdarah juga ya. Itu orang-orang yang sempat kena COVID, mereka bilang ini mirip banget emang. Soalnya badan lo sakit-sakitnya tuh kayak demam berdarah gitu kan ya. Terus lo demam tinggi juga gitu. Maka pada bilang ini mirip banget. Cuma katanya lebih nyiksa. Bener, gitu. bener. Nah terus kan lo tadi bilang mama mertua lo paling parah, adik ipar lo sama suami lo nih. Mama mertua lo komorbid nggak? Dia nggak ada komorbid. Nggak ada komorbid, paling cuma mahnya itu doang kan yang lumayan dia sering mah lah. Nah terus kan kalau dulu dikasih taunya pokoknya intinya kalau misalnya lu udah ke detect positif, lu mesti si toraks, ya kan, apa kayak di scan semua segala macam. Nah nyokap udah kecek ada bercak dikit, adik ipar gue yang cewek udah kecek ada bercak dikit. Nah my husband tuh yang terakhir kali masuk rumah mau ngecek toraks itu. Jadi kayak sebelum didapat rumah sakit akhirnya dia mau dipaksa-paksa untuk ngecek. Putihnya udah keterlaluan. Wow, udah satu paru-paru semua. Karena tuh. dia nunda 3 hari baru mau masuk rumah sakit. Jadi udah kayak panasnya tinggi nih, virusnya udah kayak nyebar sama segala macam. Jadi kayak paru-parunya tuh mungkin kayak 80% putih. Waduh. Iya. Gila. Jadi kan gue ngecekan paru-paru gue sama paru-parunya dia kan. Kalau paru-paru normal itu kan bersih gitu kan. Paling ada bercak dikit-dikit doang lah kayak debu-debu gitu kan. Katanya itu normal banget. Nah dia punya tuh udah full putih, pneumonia-nya udah nyebar gitu loh. Akhirnya udah kayak gitu, udah kecek kayak gitu, nggak lama kemudian dia sesak napas. Udah mulai kayak sesak gitu, kayak udah napasnya pendek gitu kan. Akhirnya untungnya telepon sana sini akhirnya dapat rumah sakit gitu. Dapat rumah sakit akhirnya dirawat gitu di rumah sakit. Jadi gitu. totalnya suami lo rawat inap sama mama mertua dan adik ipar lo berapa lama tuh rawat inap di rumah sakit? My husband tuh 21 hari. Waduh lama banget ya. Lama. Karena dia parah kan. Jadi selama 21 hari tuh positif terus tuh COVID-nya? Positif terus. Gila lama positif, banget ya? Iya 21 hari gitu. Itu dia biayanya pokoknya yang disetujuin sama Allianz ya. Itu 494 jutaan. Wow. Ya. Dapat mobil. Dapat mobil. Ya? Nah awalnya lucunya gini. Jadi kan My husband tuh punya Allianz baru 7 bulan bikin. Baru 7 bulan bikin kan. Terus habis ini itu bikinnya sama lo? Bukan sama gue. Belum kan? Ini kan jadi lo belum masuk. ada sepupu kita juga agent nih sebelum gue masuk gitu kan. Juga agent gitu kan. Udah nih dia punya 7 bulan. Terus dia bandel. Udahlah aku takut nanti ribet masuk rumah sakit tuh pakai asuransi. Dia agak nggak ngerti asuransi cara kerjanya. Gue mau bayar sendiri gitu. Paling 100 juta doang udah gue bisa bayar gitu kan. Sok gitu kan. Masih sok gitu kan. Terus aku paksa bilang lu punya asuransi lu pakai gitu loh. Orang tinggal tunjukin kartu kan. Masa apa susahnya kayak tinggal gesek kalau Allianz kan. Dia tuh nggak bawa kartunya, dia pikir seribet itu nanti gitu loh. Padahal sebenarnya kayak kasih nomor polis udah bisa kecek gitu kan. Nah akhirnya aku paksa pakai udah lu masukin asuransi pokoknya ini gue bilang jaminan asuransi. Gue bilang mbak jaminan asuransi gitu kan. Kasih nomor polis sama segala macam. Nah tiba-tiba bill keluar 500 dia bilang kayak untuk gue pakai asuransi. Dan baru 7 bulan lo bilang ya. Makanya 7 bulan bikin gitu. Wah itu hoki banget sih Jess. Coba kalau gak masuk tuh 7 bulan yang lalu ya. Makanya. Dan waktu kena aja laki lo masih in denial tuh kalau dia kena COVID. Bener. Ya kan? Karena keluarga mereka emang gak percaya asuransi. Karena mereka pikir selalu bisa bayar sendiri. Jadi akhirnya suami lo bisa ngambil gimana tuh ceritanya? Karena waktu itu kayak bantuin sepupu lah. Sepupu kan masa di asuransi. Akhirnya yaudahlah bikin gitu kan. Itu pun kayak yaudahlah apa aja deh yang bagus gitu loh. Kayak gak tahu sih polis mau segala macem kayak gitu. Oke, jadi laki lo 500 jutaan nih. Kalau mama mertua sama adik ipar lo rawat mama mertua tuh sekitar 200. Dia gak gitu lebih gak mahal. Karena mungkin dia gak terlalu 21 hari tuh. Dia tuh mirip-mirip semuanya mirip-mirip. Tapi sampai ratusan juta juga sampai dong, sampai 200-an something. Tapi asuransi semua tuh. Semuanya Allianz juga tuh masuknya. Waduh, amazing banget ya. Itu ibaratnya baru bayar premi 7 bulan langsung dicuankan 500 juta ya. Walaupun amit-amit ya kena COVID gitu, tapi maksudnya untung juga punya asuransi karena jadinya nggak boncos 500 juta. Bener. Berarti kalau lo totalin satu keluarga lo yang segitu banyak rawat inap, mungkin ada kali 1 M ya. Ada. Gila ya. Sama ada juga yang bayar sendiri juga ada. Jadi mereka nggak punya asuransi, mereka bayar sendiri juga. Itu nyesek banget loh kalau disuruh bayar sendiri. Even punya asuransi kantor aja tuh bayar sendiri. Jadi ada ceritanya juga. Oke, gimana? Jadi dia tuh, jadi ada saudara kita juga, dia kerja di perusahaan yang lumayan ternama dan gajinya tuh juga maksudnya kayak dia posisinya tuh lumayan head of apa gitu kan. Jangan sebut merek ya. Oke, ya head of apa gitu kan, departemen apa gitu. Gak apa-apa kalau kesebut nanti kita edit kok. Gitu ya. Iya benar. Oke. Nah terus habis itu dia mungkin pede kali ya pakai asuransi kantor gitu kan. Pakai asuransi kantor nombok 40 juta. Ya cuman punya uang pun males ya bayar gitu lah kayak ngapain gitu kan. Lo pakai buat jalan-jalan dong. Iya makanya lo pakai buat bayar rumah sakit. Nombok makanya mungkin udah sepede itu kayak oke gue punya asuransi kantor gue bakal bayarin toh posisi gue juga lumayan tinggi gitu kan head of department gitu kan. Ternyata nombok
Iya, gitu. itu banyak orang gak aware tuh emang Nggak Jess, aware, ya kan? bener. Mereka mikirnya posisi gue udah bagus, terus gue juga punya benefit dari kantor, ya udahlah gue aman. Gitu. Bener. Banyak orang mikir udah punya asuransi kantor nggak perlu asuransi pribadi. Betul. Padahal yang mereka banyak nggak aware, asuransi kantor selalu banyak plafonnya tuh Jess, Bener, ya bener. kan? Lo kamar aja dikasih limit, Pasti. ya kan? Lo mau operasi aja, itu mereka bisa bedain lo Jess. Bisa ada yang namanya operasi kecil, operasi sedang, operasi besar. Nah itu tiap kategori aja ada plafonnya lagi. Bener, Jess. bener. Apalagi kalau COVID masuknya biaya lain-lain, lo Betul, tau nggak? betul. Biaya lain-lainnya itu hampir ratusan juta. Betul. Sedangkan di asuransi kantor biaya lain-lain tuh biasanya paling kecil. Betul. Tapi mungkin kalau misalnya asuransi kantor tuh kayak perusahaan nggak terlalu ini kali educate secara detail kali ya kayak gitu. Makanya pastilah. mungkin mereka nggak ngerti. Iya gitu. pasti banget. Kan mereka cuma mikirnya ya udahlah gratis ini gitu kan terima aja ya. Tapi Bener. itu boncos juga ya kalau Bener, sampai kayak gitu ya kan. bener. Jadi ya beruntung banget ya, bersyukur banget, puji Tuhan satu keluarga lo udah tercover ya, majority kan tercover sama kalian sampai 1M. Bener, Itu bener. crazy banget sih memang. Itu di luar biaya kita keluar sendiri untuk kayak PCR satu rumah loh. Itu waktu itu masih mahal-mahalnya kan. Oh iya ya, PCR Iya. waktu itu kayak waktu itu tuh sekali masih aja 1, berapa deh, jutaan. 1 jutaan lebih deh aku ingat ya. Terus habis itu kan waktu itu di rumah ada banyak orang kan. Maksudnya sampai mbak-mbak kan kita mesti colok juga gitu kan. Iya, betul. Karena kita waktu itu nggak terlalu percaya sama antigen, kata-kata nggak akan di-teks semua segala macam, kita denger kayak gitu. Itu aja sekali, maksudnya satu rombongan gitu kan, kita panggil ke rumah 20 juta. 20 juta. Jadi itu bayangin PCR 20 kita ngecek juta, berapa gila. kali. Ada kali sekitar ketiga 4 kali kita ada. Gitu. Jadi Gila makanya ya. ada biaya di luar itu tuh sebenarnya yang kita kadang-kadang nggak perhitungkan ya. Iya, iya. Gitu loh, punya uang pun nggak pakai ngapain keluarin uang sebanyak itu gitu loh. Kalau bisa Betul. di cover sama asuransi. Betul banget ya. Iya, kadang-kadang biaya yang timbul bahkan sebelum rawat inap memang gede banget ya. Gitu. Enaknya kalau punya asuransi kan bisa di reimburse juga Bener, tuh ya. bener, yang bener, timbul bener. sebelum sama setelah rawat inap Betul. gitu. Oke. Jadi itu nggak nyangka banget ya orang bisa satu keluarga kena langsung 26 orang abis 1M. Practically lo satu keluarga besar bisa beli rumah Jas gitu ya. Ini Lumayan ya. lumayan Buat belanja ya? banget. Buat Mendingan belanja. beli rumah lah daripada bayar rumah sakit ya kan. Bener. Gitu, tapi untungnya udah di cover sama Allianz nih. Nah mungkin lo bisa sharing ke kita nih ya, kok ceritanya dari satu keluarga kena COVID, gimana tuh ceritanya sampai akhirnya lo join Alive gitu kan. Padahal lo bilang tadi, oh iya nih ada saudaranya suami gue ya, emang udah agen gitu. Nah apakah lo terinspirasi dari sana apa gimana sih gitu? Gue mau denger journey-nya nih, teman-teman Alive Friends juga mau denger journey lo Oke. gitu, dari kejadian COVID kok sampai akhirnya decide untuk jadi Alive partner gitu. Jadi gue ceritanya dulu itu udah pernah ada yang approach gue kayak beberapa tahun lalu sebelum kayak gue beberapa terjun ya. Ada approach gue, cuman mungkin kayak gue kurang belum serak lama asuransi tuh, kayak gue takut kayak orang skeptikal lah. Nanti kayak gue dikatain orang apa gitu loh, masih kayak mental blocknya masih banyak lah gitu kan. Terus ada yang approach gue tuh sekitar 2 orangan gitu, dari 2 perusahaan asuransi berbeda ya. Maksudnya salah satunya tuh Allianz juga gitu loh. Oke, Waktu itu oke. gue belum tertarik lah, ngerti Iya, gak sih? iya. Maksudnya kayak gue tahu nih, gue tahu pentingnya asuransi karena kan gue emang bikin kan asuransi Allianz gitu kan. Maksudnya kayak gue mikir ya udah gue punya, cuman gue gak mau jadi agent gitu loh. Oke. Gitu kan. Akhirnya terus semenjak pandemi ini, apalagi kayak gue ngurusin sendiri dan kayak prosesnya gampang banget, terus gue kayak mikir kayak menarik juga ya gitu kan. Kayak terus habis itu gue ngepost nih kan, gue cerita COVID story-nya kan. Maksudnya kayak oke, gue keluarga kayak gini segala macam gitu. Gue cuman iseng aja nih, gue tulis kayak gue nggak salah banget, gue tulis oh mungkin one day gue bisa jadi insurance agent kali ya, hehe segala macam kayak gitu. Gue Oh, lo iseng nge-post di aja. Instagram Iya story lo. Oke, gue oke. iseng aja. Gue bahkan gue mention lagi siapa agent Allianz yang kayak gue kenal gitu kan, gue bantu promote mereka oke. gitu kan. Terus akhirnya ada nih satu leader gue nih, si Shannon nih, dia kontak gue iseng aja tuh di Instastory, nanti masuk tim gue ya kalau mau join, hehe gitu-gitu dong. Tapi dia sebelumnya udah pernah nawarin lo? Belum. Oh belum. Nah, ternyata- she slid into your DM Jess. Iya. Oke. Nah ternyata katanya dia tuh udah pernah chat gue, cuman nomor gue salah. Jadi nomor gue bakal misalnya 00 gitu kan. Nah dia tuh 10 gitu. Karena gue waktu itu gue salah ngetik nomor telepon gue kayak Oke, gitu. oke. Terus nggak nyambung, tiba-tiba dia komen kayak gitu. Terus gue cuman kayak bilangnya kayak, oh itu apaan, jelasin ke gue dong. Iseng aja. Nah tapi Ya kan? kenapa lo tergeraknya sama Shannon waktu itu? Padahal lo bilang lo udah sempet di approach nih ya kan sebelumnya. Nah, waktu itu kan maksudnya 2 tahun lalu ya, mungkin dia juga udah gak approach gue. Oh, gitu loh. udah Iya, kelewat. Udah kelewat. Oke. Kayak Jadi gitu. begitu ada yang nawarin lagi lo langsung yang kayak oke, gue mau dengar gitu ya. Bener. Oke. bener. Nah, jadi cuma dari situ doang tuh. Dari situ. Bener-bener cuma dari Bener. sliding into DMs Iseng, doang ya. iseng banget deh. Dari situ. Iya. Terus akhirnya berujung kepada Alive bersama, Betul. bangun bisnis bersama di sini ya gitu. Oh gitu. Jadi memang tadinya nggak ada niat sama sekali, Nggak ada. cuman akhirnya
karena itu doang. Siapa sih cita-cita jadi insurance agent? Nggak ada ya, Nggak sis ada. ya. Tentunya nggak ada gitu. Tapi setelah terjun ke sini dan lo lihat duitnya segitu gede, Seru, lo bingung kan? seru. Tahu gitu dari kecil lo cita-cita jadi agen Bener, asuransi. bener. Sebenarnya yang bikin gue nyangkut banget tuh lebih ke community-nya sih. Betul, Ke temen-temennya betul. gitu loh. Kayak lu lagi pandemi lu bisa ketemu siapa sih? Bisa kenalan sama orang baru Benar, siapa benar sih? banget. Kalau dulu kan mungkin kita bisa ke cafe, restoran atau nggak kayak ke lagi ke lounge deh. Terus dari grup ini kita grup ini gitu kan. Nah sekarang kita udah gak keluar-keluar gitu kan. Benar, Terus benar. sekarang gue ngerasa kayak gue ketemu banyak banget teman-teman baru Iya. gitu loh. Itu gue suka setuju banget itu, setuju banget sih. Apalagi kita kan setiap hari ketemu ya Jess ya, walaupun online. Jadi itu bondingnya tuh berasa banget. Bener. Ya kan? Walaupun nggak pernah, misalnya orang yang nggak pernah ketemu in person, lu ngerasa kayak udah deket banget. Benar. Iya kan? Iya, kita pas Iya. ketemu kayak, gue kan lihat lo terus tiap hari. Walaupun belum pernah ketemu in Benar, real life benar, gitu kan benar, ya. benar. Iya, gue setuju banget sih. Tapi emang benar gitu ya. Jadi tadi kan lo sempet bilang nih, orang tuh masih punya stigma negatif nih soal agen asuransi ya. Itu yang lo bilang pertama kali lo sempet hesitant kan karena lo mikirnya kayak, aduh apa gue kayaknya agak gengsi deh kalau gue disuruh jadi agen asuransi segala macam gitu ya. Sama sih, gue juga dulu mikirnya kayak, gila lo gue sekolah jauh-jauh ke Amerika ya, masa gue pulang-pulang ke sini Jadi agen asuransi. jadi agen asuransi. Gue ngapain sekolah jauh-jauh gitu kan. Bener, Gue mikirnya bener. gitu dong ya kan. Terus habis itu lo juga udah niti karir di perusahaan ya dengan title yang bergengsi juga. Lo kan pasti mikir, masa gue tadinya kalau ketemu orang ya business card gue misalnya kayak investor relations gitu ya. Terus lanjutnya kalau gue kenalan sama orang masa gue bilang gue Insurance agent. ya kan. Tapi Kita financial advisor sih, bukan oh, iya, bukan insurance benar, agent. financial advisor, betul banget ya. MDRT sih. Yoi. Sekalian promo. Sekalian, betul banget. Tapi ya benar banget Jess. Maksudnya orang tuh nggak tahu gitu. Sebelum gue join bisnis ini, gue nggak tahu kalau ternyata penghasilan atau income-nya insurance agent tuh segitu Gede. gila. Iya, gede. Karena kan selama ini gue taunya jadi insurance agent kan, sorry ya, tapi kan jauh lebih berumur daripada kita gitu kan ya. Terus habis itu kita nggak pernah lihat kayaknya kehidupannya juga wow banget gitu Bener. kan ya. Jadi ternyata stigma itu semua tuh udah berubah gitu loh. Sekarang Bener. kalau maksudnya kita lihat dari A-Life sendiri lah Jess ya, itu kan rata-rata semua seumuran kita Betul. gitu kan ya. Terus bener-bener banyak, memang lebih banyak perempuannya gitu loh. Tapi perempuannya tuh udah yang ibaratnya ya itu ya benar-benar super women yang gue bilang udah punya bisa building their own financial independence juga dengan income yang luar biasa banget Betul, gitu loh. betul. Dan dalam waktu yang sangat singkat gitu kan ya. Dan gue juga suka kayak ini maksudnya kayak ini gue picture ya, kayak misalnya one day kayak misalnya gue punya anak, gue tuh mungkin bakal ini kerjaan yang very very doable for moms gitu loh. Ngerti gak sih? Lu sambil jaga anak, mungkin anak lu lagi kayak di sebelah lo lagi online learning gitu kan. Terus lu sambil zoom gitu juga kan, itu something yang kayak lu Iya benar. lu bisa picture kayak Iya. oh mungkin gue bisa kayak gini nih, ngerti gak sih gitu loh. Ini kerjaan yang bisa dilakukan banget oleh semua moms gitu loh. Dan Betul. maksudnya kan gue udah married, gue mau punya anak kan, udah pasti kayak gue mesti mikir kerjaan apa nih apa yang bisa suitable sama gue gitu loh. Kayak gitu. Iya kan, jadi lo ngapain disuruh milih kalau lo bisa Dua-duanya, gedein anak lo, tapi bener. lo bisa karir juga at the same Betul, time gitu. betul. Karena gue tuh ada quote nih ya dari salah satu leader kita juga di A-Life yang gue suka banget. Katanya yang namanya suami itu cuma titipan Jess. Betul. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil Diambil- sama pelakor. Iya. Jadi itu dia kenapa cewek harus punya financial independence. Itu laki gue juga ngomong kayak gitu. Dia pernah kirimin kayak poster kayak gitu, bener-bener exactly ngomong itu, Iya, tau gak sih? makanya lo denger kayak gitu langsung ngetes gitu Iya, kan, bener-bener. kayak, iyalah gue harus punya income sendiri dong gitu kan ya. Gue juga belajar di sini bahwa satu-satunya ya warisan atau harta yang nggak bisa direbut pelakor itu asuransi jiwa aja. Karena jadi pikirin nih sekarang nih. Iya. Oke, harus nama ahli warisnya. Betul banget ya, karena duit yang lo dapet dari asuransi jiwa laki lo tuh nggak bakal bisa diambil siapa-siapa kalau Bener. emang namanya udah ke nama lo. Bener. Ya kan? Jadi lo cek tuh asuransi jiwa suami lo. Oh, gue udah berapa bikinin gede? kok. Oh, udah. Suamiku. Lo harus make sure itu bisa hidupin lo sama berapa puluh tahun gitu Jess. Tiap tahun nambahin, tiap tahun nambahin. Iya, bener banget. Oke, itu tadi ceritanya gimana akhirnya join A-Life nih. Cuman gue penasaran aja nih Jess, pasti gue yakin banyak A-Life friends juga yang penasaran. Lo kan udah banyak bisnis lainnya gitu loh, yang gue yakin nggak ada bau-bau asuransi sama sekali kan. Lo ada F&B, lo ada retail dan lain-lain, ada agency juga tadi ya segala macam. Kenapa memilih insurance industry gitu loh? Apalagi ya tadi lo bilang dengan all of the negative stigmanya gitu. Nah gimana lo decide dari industri yang completely different untuk masuk insurance industry? Oke. Sebenarnya emang gue juga punya goal sih. Kayak gue setiap tahun itu gue selalu kayak push myself. Gue tuh mesti unlock satu apa yang kayak gue belum pernah
lakuin gitu. Biasanya tahun ini gue mau coba golf gitu, gue pakai serius into golf. Tahun lalu nih kayak gue unlock something kan, maksudnya kayak gue terjun in this business kan. Dan juga sebenarnya emang gue juga pakai produknya. Gue tuh tipe orang marketing yang kayak gue mesti percaya dulu sama produknya baru gue pakai. Dan gue bisa benar-benar kayak marketinginnya tuh all out gitu kan. Nah gue pakai emang. Jadi 2019 tuh gue bikin alliance. Emang karena gue tahu kan gue nggak punya parents, gue nggak punya orang tua gitu kan. Sekarang hidup gue cuma bergantung sama gue. Kalau sampai gue kenapa-napa nih, kayak at least gue punya income protection gue. Kalau gue kenapa-napa nih, adik gue masih kecil, at least dia bisa dapat something dari gue gitu. Even bukan misalnya dari gaji gue yang gue kumpulin, maksudnya gue bikin protection biar nanti lu ada pegangan lah. Kalau misalnya lu, kan perjalanan lu masih panjang nih, adik gue masih SMA gitu kan, masih panjang nih. Jadi lu mungkin kalau misalnya gue kenapa-napa nih, cici lu nih, lu bisa dapet nih gitu loh. Jadi emang gue pakai produknya dan gue tahu bagus. Dan kemudian yang pas COVID laki gue, maksudnya suami gue, nah gue benar-benar tahu segampang itu cara proses klinis segala macam segampang itu, gitu loh. Jadi kayak gue udah percaya banget produknya, terus ya apalagi gitu loh, udah terjun aja gitu kan. Komunitasnya bagus, produknya juga bagus, number one in the world kan, kayak apalagi gitu kayak hajar lah. Gitu. Setuju banget sih gue ya, setuju banget. Emang kalau lo sendiri nggak percaya produk, gimana bisa convince other people untuk mesti agak fanatik sedikit sih. Betul ya, tapi ya nggak sulit juga ya untuk nyukain produk yang memang segitu bagusnya dan lo sendiri tuh udah ngerasain benefitnya gitu ya. Mungkin kalau orang yang belum pernah ngerasain benefit daripada klaimnya gitu mungkin agak lebih susah percaya, tapi lo udah ngerasain sendiri. Hampir 1 miliar tuh di cover gitu loh sama Allianz ya kan. Jadi memang buktinya tuh udah di luar sana, nggak cuma janji doang. Bener, gitu kan bener. Ya itu gue setuju banget sih ya. Jadi emang produknya sendiri bagus, terus Allianz sendiri kan juga the number one insurance company in the world gitu ya. Jadi ibaratnya kita udah ada di the best of the bestnya ya, nggak Jess? Ya kan, komunitasnya juga sangat supportive and loving ya. Terus habis itu perusahaannya juga the best, produknya juga the best gitu. Income-nya tentunya juga the best ya, Jess ya. Betul. Tetap ya, cuan. Cuan with purpose. Iya, cuan with purpose, benar banget gitu ya. Karena nggak enak kalau sukses sendirian. Benar, sukses rame-rame itu lebih enak. Benar. Oke, mungkin lo bisa sharing juga nih ke kita ya. Karena gimana pun juga masih banyak orang yang skeptis nih, Jess, sama asuransi. Contohnya aja tadi laki lo mikir, kayaknya kalau gue pakai asuransi itu ribet deh. Ya kan dia sempat bilang kan, aduh jangan deh, gue bayar sendiri aja. Gue harus buka kartu, gue harus pakai gini. Tapi sebenarnya nggak seribet itu kan gitu. Nah itu banyak yang belum tahu, Jess gitu. Lo ada nggak sih tips buat orang-orang yang mungkin belum pakai asuransi atau masih skeptical sama asuransi gitu? Mungkin lo bisa sharing ke kita ya, se-smooth apa sih prosesnya dan apa pesannya lo untuk mereka yang mungkin belum punya proteksi nih gitu. Oke. I think sebenarnya maksudnya kita sebagai agent ya, maksudnya kita juga mesti bilangin nih maksudnya ke rekrutan kita atau enggak nasabah kita bener-bener kayak mesti edukasi mereka kayak bahwa ini kayak gini loh stepsnya gini segala macam. Sebenarnya itu balik lagi ke agent ya sebenarnya ya, masa kayak tips and tricks sih nggak ada sih. Maksudnya kayak lebih ke sekarang gini, kalau lu punya uang banyak nih, mendingan lu yang tadi kita bilang sisihin atau tabung buat impian yang lain deh, gitu loh. Biarin kayak ini masalah keuangan ini nih, yang kesehatan ini nih, lu lempar lah ke third party gitu loh, which is kayak perusahaan asuransi ini gitu loh, gitu loh. Biar kayak lu, maksudnya kayak ngapain kita punya uang untuk bayar? Nggak ada orang nabung untuk bayar untuk kesehatan kan, untuk masuk rumah sakit nggak ada sama sekali, itu nggak ada gitu loh, kayak gitu. Lu punya duit sebanyak apapun, bikin asuransi. Benar. Iya. Benar. Biar nggak pusing gitu, ngapain pakai sendiri? Lo udah ngumpulin duit susah-susah, ya jangan lo habisin buat biaya rumah sakit gitu kan intinya. Oke, keren banget, Jess, thank you banget udah sharing sama kita nih tentang pengalaman lo sama COVID, journey lo sampai masuk A-Life ya. Pastinya kita doain keluarga lo selalu sehat ya. Amin. Dan sama-sama lo juga. Keluarga selalu sehat. Thank you banget, amin ya. Dan tentunya tim kita terus berkembang ya kan di A-Life ya, dan kita bisa bantu lebih banyak orang lagi di luar sana untuk dapat proteksi yang terbaik ya kan melalui Allianz, dan juga bisa bangun mimpi mereka melalui A-Life juga gitu ya. Oke, A-Life friends, thank you banget untuk kalian semua yang udah tune in hari ini, udah dengerin story dari Jessie Kusno. Kita akan see each other again next time di A-Life Talk yang selanjutnya with me, Amanda. Bye guys.